Bayangkan sebuah momen ketika segala sesuatu tiba-tiba berhenti. Bukan hanya jam di dinding, bukan hanya detak jam tangan di pergelanganmu, tetapi waktu itu sendiri. Tidak ada detik yang bergerak, tidak ada masa depan yang datang, tidak ada masa lalu yang menjauh. Seluruh alam semesta membeku di satu titik yang sempurna. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi jika waktu benar-benar berhenti? Apakah bintang-bintang akan tetap bersinar, atau cahaya mereka juga ikut membeku di ruang kosong? Apakah pikiran manusia masih bisa berpikir, atau kesadaran pun ikut tenggelam dalam keheningan kosmik? Sebagian ilmuwan mengatakan, waktu hanyalah dimensi keempat. Sebuah arah yang kita lalui seperti kita berjalan di ruang. Tetapi para filsuf kuno, para sufi, dan penjaga pengetahuan rahasia memiliki pandangan yang jauh lebih dalam. Mereka percaya bahwa waktu bukan sekedar garis yang bergerak dari masa lalu ke masa depan. Waktu adalah tirai. Tirai yang memisahkan dunia yang kita kenal dengan realitas yang jauh lebih luas. Di balik tirai itu, terdapat konsep yang telah dibicarakan selama ribuan tahun dalam berbagai peradaban. Sebuah titik misterius yang disebut sebagai batas akhir waktu. Titik di mana semua pergerakan berhenti. Titik di mana sebab dan akibat kehilangan makna. Titik di mana realitas seperti yang kita pahami tidak lagi berfungsi. Menariknya, beberapa tradisi kuno bahkan mengisyaratkan bahwa alam semesta ini sendiri memiliki akhir waktu. Sebuah momen kosmik ketika seluruh perjalanan waktu mencapai batasnya dan sesuatu yang jauh lebih besar mengambil alih. Apakah itu kehancuran total? Ataukah justru permulaan dari realitas yang lebih tinggi? Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang telah menghantui para ilmuwan, filsuf, dan pencari kebenaran selama berabad-abad. Apa yang sebenarnya terjadi ketika waktu berhenti? Kita akan menelusuri jejaknya dari teks kuno, pemikiran para bijak, hingga teori modern tentang realitas dan kesadaran. Kita akan mengungkap mengapa konsep ini sering disembunyikan atau disalahpahami. Dan yang paling mengejutkan, kita akan melihat bahwa batas akhir waktu mungkin tidak sejauh yang kita kira. Karena kemungkinan terbesar adalah batas itu sudah ada di sekitar kita, setiap saat. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini, saya penasaran sesuatu. Coba tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Menarik sekali melihat bagaimana sebuah pemikiran bisa melintasi jarak, negara, bahkan benua. Dan tuliskan juga satu hal, sampai di menit berapa video ini berhasil menemani kalian. Karena setiap komentar seperti itu adalah bukti kecil bahwa gagasan, seperti waktu, juga melakukan perjalanan. Sekarang, mari kita kembali ke perjalanan yang jauh lebih panjang. Perjalanan manusia memahami waktu itu sendiri. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah menyadari bahwa waktu bukan sekadar alat untuk menghitung hari dan malam. Para penjaga pengetahuan kuno melihat waktu sebagai kekuatan kosmis yang membentuk realitas. Di Mesir kuno, para pendeta berbicara tentang dua jenis waktu. Waktu yang bergerak, yang mereka sebut sebagai aliran kehidupan, dan waktu yang abadi, sebuah dimensi yang tidak berubah. Di Yunani kuno, para filsuf membedakan antara Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu yang kita kenal, detik, menit, tahun. Tetapi Kairos adalah sesuatu yang jauh lebih misterius, momen di luar waktu, sebuah celah di mana realitas bisa berubah secara drastis. Namun, konsep yang paling menarik justru muncul dalam tradisi kebijaksanaan Timur dan pemikiran para pencari spiritual. Mereka berbicara tentang satu realitas mendalam, bahwa waktu yang kita rasakan
mungkin hanyalah lapisan permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa teks kuno menggambarkan alam semesta seperti sebuah buku besar yang telah ditulis seluruhnya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sudah ada secara bersamaan. Hanya saja kesadaran manusia membacanya satu halaman demi satu halaman. Dalam perspektif ini, waktu bukan sungai yang mengalir. Kitalah yang berjalan di sepanjang sungai itu. Menariknya, gagasan serupa juga muncul dalam pemikiran ilmiah modern. Ketika teori relativitas mulai mengubah cara manusia memahami kosmos, para ilmuwan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Jika ruang dapat melengkung, maka waktu juga dapat melengkung. Bahkan, dalam kondisi ekstrim seperti di dekat lubang hitam, waktu bisa melambat secara drastis. Bagi seseorang yang berada sangat dekat dengan pusat gravitasi tersebut, beberapa menit mungkin setara dengan bertahun-tahun di tempat lain. Fenomena ini membuka satu kemungkinan yang dulu hanya muncul dalam teks-teks kuno, bahwa sebenarnya waktu tidak mutlak. Ia bisa melambat, ia bisa terdistorsi, dan secara teoritis, ia bahkan bisa berhenti. Namun, disinilah misterinya menjadi semakin dalam. Banyak tradisi kuno berbicara tentang satu momen kosmis yang jauh melampaui sekadar perlambatan waktu. Sebuah titik di mana seluruh struktur waktu mencapai batasnya. Bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta. Beberapa naskah kuno menyebutnya sebagai hari ketika segala sesuatu kembali. Hari di mana pergerakan berhenti dan realitas memasuki fase yang sama sekali berbeda. Selama berabad-abad, gagasan ini sering dianggap simbolis, bahkan mitos. Namun ketika ilmu pengetahuan modern mulai mempelajari struktur ruang waktu, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Secara matematis, akhir waktu memang mungkin terjadi. Dan jika itu benar, maka pertanyaan terbesar bukan lagi apakah waktu bisa berhenti. Pertanyaan yang jauh lebih mengguncangkan adalah, apa yang ada di balik batas terakhir waktu itu sendiri? Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam ke misteri ini, ada satu hal kecil yang ingin saya minta dari kalian. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiran kalian sedikit tenang. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Karena konsep yang akan kita bahas bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah gagasan yang selama berabad-abad membuat para ilmuwan, filsuf, dan para pencari kebenaran terdiam dalam keheningan panjang. Jadi dengarkan dengan santai, dan biarkan setiap gagasan dalam video ini meresap perlahan ke dalam pikiran kalian. Karena semakin tenang pikiran kita, semakin mudah kita melihat sesuatu yang biasanya tersembunyi. Sekarang bayangkan sebuah sungai yang sangat panjang. Sungai itu mengalir dari pegunungan yang jauh menuju lautan yang tidak terlihat ujungnya. Airnya terus bergerak tanpa henti, siang dan malam. Bagi seseorang yang berdiri di tepi sungai itu, air tampak seperti sesuatu yang selalu bergerak maju. Namun bagaimana jika kita melihat sungai itu dari langit? Dari atas, kita bisa melihat seluruh aliran sungai sekaligus, dari hulu hingga muara. Dalam pandangan itu, sungai tidak benar-benar bergerak. Seluruh jalurnya sudah ada secara utuh. Banyak pemikir kuno percaya bahwa waktu bekerja dengan cara yang mirip seperti itu. Bagi manusia, waktu terasa seperti aliran yang terus bergerak. Masa lalu telah pergi, masa depan belum datang, dan kita hidup di titik kecil yang disebut sekarang. Namun dari perspektif yang lebih tinggi, mungkin seluruh garis waktu sudah terbentang sekaligus. Masa lalu, masa kini, dan masa depan bukan tiga hal yang terpisah. Mereka adalah bagian dari satu struktur besar yang oleh para ilmuwan modern disebut sebagai ruang waktu. Dan disinilah misterinya mulai menjadi semakin aneh. Karena jika waktu hanyalah sebuah dimensi, maka secara teori ia juga memiliki batas. Setiap dimensi memiliki ujung. Ruang memiliki batas dalam bentuk jarak, energi memiliki batas dalam bentuk kapasitas, dan waktu mungkin juga memiliki batas akhirnya sendiri. Para fisikawan menyebut salah satu kemungkinan itu sebagai singularitas waktu, sebuah kondisi ekstrim di mana semua hukum yang kita kenal,
gerakan, perubahan, bahkan sebab akibat tidak lagi bekerja seperti biasanya. Untuk memahami ini, bayangkan sebuah film. Film terdiri dari ribuan gambar yang diputar sangat cepat sehingga terlihat seperti gerakan yang mulus. Tetapi jika proyektor film itu tiba-tiba berhenti, gerakan dalam film langsung membeku. Karakter yang sedang berlari akan tetap di posisi itu. Air yang sedang jatuh akan tetap menggantung di udara. Api yang sedang menyala akan berhenti tepat di bentuk terakhirnya. Sekarang bayangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan seluruh alam semesta adalah film kosmik yang diproyeksikan oleh hukum-hukum alam. Bintang-bintang, galaksi, manusia, bahkan pikiran kita, semuanya bergerak karena waktu terus berjalan. Lalu bayangkan jika proyektor kosmik itu berhenti sejenak. Tidak 1 detik, tidak 1 milidetik, tetapi benar-benar berhenti total. Apa yang terjadi? Jawabannya mungkin lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Karena jika waktu berhenti, maka perubahan juga berhenti. Jika perubahan berhenti, maka segala proses di alam semesta ikut berhenti. Detak jantung, gerakan atom, aliran cahaya, semuanya berhenti di satu titik yang sama. Dan di titik itu, sesuatu yang sangat misterius terjadi. Karena ketika waktu berhenti sepenuhnya, satu hal yang kita kenal sebagai sekarang tidak lagi bergerak ke masa depan. Ia menjadi abadi. Namun disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam, pertanyaan yang telah membuat banyak pemikir kuno terdiam. Jika waktu berhenti, apakah kesadaran juga ikut berhenti? Atau justru ketika waktu berhenti, kesadaran manusia akhirnya melihat realitas yang sebenarnya? Dan jika itu benar, maka kemungkinan terbesar adalah bahwa waktu selama ini bukan hanya mengukur realitas. Mungkin waktu juga menyembunyikannya. Sekarang, mari kita melangkah sedikit lebih jauh ke dalam misteri ini. Jika di bagian sebelumnya kita membayangkan bahwa waktu bisa berhenti seperti film yang dihentikan, maka muncul sebuah paradoks yang sangat menarik. Jika waktu benar-benar berhenti, siapa yang menyadari bahwa waktu itu berhenti? Karena kesadaran manusia sendiri bergantung pada perubahan. Pikiran bekerja melalui rangkaian proses. Sinyal saraf bergerak, sel-sel otak bertukar informasi, dan pengalaman mengalir dari satu momen ke momen berikutnya. Jika semua itu berhenti, maka secara logika tidak ada yang bisa menyadarinya. Namun disinilah beberapa tradisi kebijaksanaan kuno memberikan perspektif yang sangat berbeda. Mereka mengatakan bahwa kesadaran manusia bukan hanya produk dari otak. Otak hanyalah alat, seperti radio yang menangkap sinyal. Sinyalnya sendiri mungkin berasal dari sesuatu yang melampaui waktu. Dalam beberapa naskah filsafat kuno dan pemikiran para pencari spiritual, disebutkan bahwa ada lapisan kesadaran yang tidak terikat pada aliran detik dan menit. Sebuah kesadaran yang menyaksikan waktu bukan sekedar bergerak di dalamnya. Jika gagasan ini benar, maka kemungkinan yang sangat mengejutkan muncul. Ketika waktu berhenti, yang berhenti hanyalah peristiwa-peristiwa fisik, tetapi kesadaran yang lebih dalam mungkin tetap ada. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah badai yang sangat besar. Angin bertiup kencang, ombak menghantam segala arah. Namun di pusat badai itu terdapat satu titik yang sangat tenang, sebuah ruang hening yang disebut mata badai. Beberapa filsuf menggambarkan realitas dengan cara yang sama. Alam semesta mungkin penuh dengan pergerakan, galaksi berputar, bintang lahir dan mati, kehidupan muncul dan menghilang. Semua itu adalah badai kosmik yang bergerak di dalam aliran waktu. Namun di pusatnya mungkin ada keheningan mutlak, sebuah titik realitas yang tidak berubah. Dan jika waktu memiliki batas akhir, maka batas itu mungkin bukan sekedar kehancuran atau ketiadaan. Bisa jadi itu adalah kembalinya segala sesuatu ke titik keheningan tersebut. Menariknya, konsep ini juga menjelaskan mengapa banyak orang salah memahami ide tentang akhir waktu. Sebagian orang membayangkan akhir waktu sebagai kehancuran besar, ledakan kosmik, runtuhnya galaksi, atau kegelapan total. Namun dalam banyak tradisi kebijaksanaan, akhir waktu justru digambarkan dengan cara yang sangat berbeda. Bukan kehancuran, tetapi pengungkapan.
seolah-olah selama ini kita hidup di dalam arus besar yang terus membawa kita maju, sehingga kita tidak pernah benar-benar melihat realitas secara utuh. Dan ketika arus itu berhenti, tirai yang menutup pandangan kita akhirnya tersingkap. Sekarang saya ingin mengajak kalian berhenti sejenak dan berpikir. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika waktu benar-benar berhenti? Apakah semuanya akan membeku selamanya? Apakah kesadaran manusia akan ikut menghilang? Atau justru kita akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi dari kita? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kadang-kadang dari satu pertanyaan sederhana seperti ini muncul pemikiran yang sangat dalam. Dan menarik sekali melihat bagaimana setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang misteri waktu. Karena semakin kita memikirkan hal ini, semakin jelas satu hal. Waktu bukan hanya alat untuk menghitung kehidupan kita. Ia adalah struktur besar yang membentuk cara kita melihat realitas. Namun ada satu hal yang jauh lebih mengejutkan. Kemungkinan terbesar adalah bahwa batas akhir waktu bukan hanya sesuatu yang akan terjadi pada alam semesta suatu hari nanti. Kemungkinan itu sudah menyentuh kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita memahami hal itu, cara kita memandang hidup, tujuan, kesadaran, bahkan makna keberadaan bisa berubah secara drastis. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Semua pembahasan tentang waktu, kesadaran, dan batas kosmik mungkin terdengar seperti sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ini hanya misteri besar alam semesta yang tidak ada hubungannya dengan kita. Namun justru disinilah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Pemahaman tentang waktu bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Dan mungkin inilah jawaban yang selama ini tanpa sadar banyak orang cari. Perhatikan satu hal sederhana. Sebagian besar manusia hidup seolah-olah mereka selalu dikejar oleh waktu. Kita merasa waktu bergerak terlalu cepat. Kita takut tertinggal. Kita khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, dan jarang benar-benar hadir di saat ini. Seolah-olah kita adalah penumpang yang terbawa arus sungai yang sangat deras. Namun ketika kita memahami satu hal penting, bahwa waktu mungkin hanyalah lapisan pengalaman, bukan keseluruhan realitas, sesuatu mulai berubah dalam cara kita melihat hidup. Tiba-tiba, tekanan itu mulai berkurang. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang berlari menuju masa depan. Ada nilai besar dalam kesadaran saat ini, dalam momen yang sedang terjadi. Banyak tradisi kebijaksanaan kuno mengajarkan satu latihan sederhana, memperlambat kesadaran. Bukan memperlambat waktu secara fisik, itu tentu di luar kemampuan manusia, tetapi memperlambat cara kita merasakannya. Ketika seseorang benar-benar hadir di satu momen, menyadari napasnya, pikirannya, lingkungannya, momen itu terasa lebih luas, lebih hidup, bahkan lebih bermakna. Seolah-olah waktu tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi ruang untuk mengalami kehidupan secara penuh. Inilah mengapa banyak orang yang menemukan kedamaian batin mulai mengatakan hal yang sama, bahwa rahasia kehidupan bukanlah mengendalikan masa depan, tetapi memahami kedalaman saat ini. Dan mungkin tanpa disadari, inilah solusi yang selama ini banyak orang cari. Bukan cara untuk menghentikan waktu secara harfiah, tetapi cara untuk tidak lagi diperbudak oleh waktu. Ketika seseorang memahami ini, banyak ketakutan mulai kehilangan kekuatannya. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, bahkan ketakutan terhadap akhir kehidupan itu sendiri. Karena jika waktu hanyalah lapisan dari realitas yang lebih besar, maka hidup manusia bukan sekedar perjalanan dari lahir menuju akhir. Ia adalah bagian dari kisah yang jauh lebih luas. Kesadaran kita, pilihan kita, dan cara kita menjalani setiap momen menjadi jauh lebih berarti daripada sekedar mengejar detik-detik yang terus bergerak. Dan mungkin disitulah letak hikmah terbesar dari memahami batas waktu.
bukan untuk membuat kita takut pada akhir alam semesta, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa setiap momen yang kita jalani sekarang sebenarnya jauh lebih berharga daripada yang kita kira. Sekarang, kita kembali pada pertanyaan awal yang membawa kita ke dalam perjalanan ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika waktu berhenti? Sepanjang video ini, kita telah melihat bahwa waktu mungkin bukan sekedar detik yang berdetak di jam. Ia adalah struktur besar yang membentuk cara kita mengalami realitas, cara kita mengingat masa lalu, membayangkan masa depan, dan memahami diri kita sendiri. Kita telah menjelajahi bagaimana para pemikir kuno memandang waktu sebagai tirai yang menutupi sesuatu yang lebih dalam. Kita juga melihat bagaimana ilmu pengetahuan modern mulai menyadari bahwa waktu bukan sesuatu yang mutlak. Ia bisa melambat, melengkung, bahkan secara teoritis memiliki batas. Dan di balik semua itu muncul sebuah kemungkinan yang sangat menggugah. Bahwa batas akhir waktu bukan hanya tentang kehancuran alam semesta, tetapi tentang sebuah pengungkapan. Sebuah momen ketika segala sesuatu kembali ke titik keheningan yang melampaui perubahan. Namun mungkin pelajaran paling penting dari semua ini bukanlah tentang akhir kosmos, melainkan tentang kehidupan kita saat ini. Karena jika waktu adalah sesuatu yang begitu misterius dan berharga, maka setiap momen yang kita miliki sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan yang tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama. Dan mungkin itulah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik aliran waktu. Bahwa kehidupan bukan sekedar tentang berapa lama kita hidup, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap momen yang diberikan kepada kita. Sebelum video ini berakhir, saya ingin kembali mengajak kalian merenung sejenak. Jika suatu hari nanti waktu benar-benar mencapai batas akhirnya, apa yang ingin kalian lakukan sebelum momen itu tiba? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar. Saya selalu tertarik membaca bagaimana setiap orang memandang misteri kehidupan dan waktu dengan cara yang berbeda. Dan jika video seperti ini membuka cara pandang baru bagi kalian, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kita bisa terus menjelajahi misteri-misteri lain yang sering tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Karena semakin kita menggali, semakin kita menyadari satu hal. Waktu mungkin terus berjalan, namun pemahaman manusia tentang realitas baru saja mulai.